inti dari pengolahan kopi hanya dua itu, ya basah sama kering. Setelah kita rambang, untuk olah kering langsung kita jemur. Tapi untuk olah basah kita pakai mesin pengupas kulit atau yang lebih kita kenal dengan pulper. Ya bukan sombong, tapi dari 7 dusun ini kayaknya dusun saya itu yang paling paling sejahtera ya. Hari ini kita akan berbincang mengenai pengelolaan kopi Desa Leduk yang salah satunya dikelola oleh Pak Karim yang juga sebagai Ketua Perkumpulan LMDH KPH Pasuruan. Sudah hadir di sini bersama saya Pak Karim. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, sangat baik. Yang saya ketahui Pak Karim ini sebagai Ketua PLMDH ya. PLMDH KPH Pasuruan. Perkumpulan Lembaga LMDH. Masyarakat Desa Hutan KPH Pasuruan. Nah, untuk di sana LMDH berjumlah berapa, Pak? Untuk di KPH Pasuruan sendiri, PLMDH KPH Pasuruan ada 114 LMDH. Kebetulan ada di 3 kabupaten. Kabupaten Pasuruan ada 68, Kabupaten Malang ada 3 desa, 3 LMDH, dan di Kabupaten Mojokerto ada 43 LMDH. Jadi koordinatornya Pak Karim nih, dari semua itu 100 sekian itu ya? Sebagai ketua perkumpulannya. Ada kendala nggak Pak mengurusi segitu banyak LMDH? Tentunya pertama kendalanya medan, karena dari ujung timur sampai ujung barat pernah saya pakai speedometer itu lebih dari 90 km. Lumayan ya. Dari Tosari sampai Jatirejo. Iya. Ya agak lumayan, apalagi bila ada permasalahan di LMDH ngundang waktunya malam, jadi pulangnya ya tentunya ya malam. Ya tahu sendiri LMDH ya pasti di pinggir hutan. Kalau itu kan secara jarak ya, ada kendala secara jarak. Kalau kendala secara pengaturan orang-orangnya sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk pengaturan orang-orang sendiri, kebetulan kan untuk PLMDH ini ada struktur di bawahnya, ada PLMDH yang tingkat DPC, tingkat PKPH. Jadi agak ringan lah ya. Nah, sejauh ini Pak, keterlibatan LMDH dalam pengaturan komoditas seperti apa sih Pak di wilayah KPH Pasuruan? Kalau untuk LMDH sendiri sesuai dengan kesepakatan kerjasamanya dengan pihak perhutani. Jadi ya sesuai apa yang tertuang di PKS. Kebetulan untuk KPH Pasuruan sendiri ada macam-macam komoditas ya, baik komoditas tahunan maupun komoditas musiman. Pak Karim sendiri sebelum terjun di LMDH ini kegiatannya apa Pak? Kalau saya sendiri sebelum di LMDH memang jadi petani kopi. Petani kopi ya? Petani kopi. Jadi memang dari dulu sudah bidangnya dari kopi. Itu, Pak? Saya tanam kopi dari tahun 96. Jadi, sudah 26 tahun berarti? Ya kurang lebih segitu. Nanam sendiri ya? Nanam sendiri. Luar biasa. Asik ya Pak. Nah, yang di depan saya ini Pak, ada beraneka ragam ini. Bibit kopi apa? Mungkin bisa dijelasin di sini? Oh ya, jadi kopi memang saat ini yang istilahnya populer itu ada 2, dan kebanyakan orang-orang nyebut itu hanya Arabica dan Robusta. Padahal ada juga Excelsa sama Liberica. Sedangkan Excelsa sama Liberica ini hampir mirip, cuma beda pucuk daun aja, daun mudanya. Yang di depan saya ini apa Pak? Yang paling ujung sana itu, yang ini adalah Excelsa. Jadi daunnya lebih besar gitu. Lebih besar, terus warnanya lebih tua. Wah, iya. Warnanya agak lebih hijau-hijau tua. Ya. Terus kalau di budidayakan, bukan bibit, karena ini bibit, itu lebih lebar daripada Robusta. Padahal kalau di bibitnya kan Robusta ini lebih lebar, tapi ini seperti daun jati,
lebarnya. Secara kasat mata ini Pak Karim melihat begini udah tahu ya jenis-jenisnya ya. Dari jarak 10 meter sudah tahu, ya? sudah tahu. Mana yang robusta, mana yang ini. Iya, betul. Karena secara fisik memang sangat beda. Nah, untuk Arabica sendiri itu lebih kecil dan lebih lonjong. Sedangkan Robusta ya Bapak Ibu tahu sendiri daunnya itu lebih lebar, cuma agak bulat, beda dengan Excelsa tadi. Kalau Excelsa kan agak memanjang. Untuk perawatannya sama, mereka nggak ada yang lebih sulit atau apa gitu. Kalau masalah perawatan, saya rasa hampir sama. Cuma kalau Excelsa itu istilahnya bagi petani yang malas merawat atau memelihara, meskipun dibiarkan, itu tetap buahnya ya tetap sama. Ya mungkin kalau ada perlakuan khusus pasti ya lebih baik. Ya, lebih baik. Kalau dari ketiga ini Pak, yang paling diminati oleh masyarakat itu yang mana sih? Lihat daerah mana. Maksudnya kalau rata-rata orang Indonesia saya rasa minatnya untuk saat ini lebih minat ke Robusta. Oh iya, permintaan pasarnya lebih banyak ya? Permintaan pasar lebih banyak, tapi untuk masyarakat ya mohon maaf di luar negeri lebih senang pada Arabica. Apalagi Eropa, terus Amerika. Sedangkan untuk Asia Timur memang masih rata-rata itu senang pada Robusta. Karena ya kita tahu sendiri di masyarakat kita itu kalau nggak pahit bukan kopi. Lah padahal Robusta itu memang lebih pahit. Sedangkan untuk Arabica bagi orang-orang yang suka cita rasa memang lebih suka pada Arabica. Nah, kalau kopi leduk ini rasanya lebih ke asam atau seperti kopi biasa, Pak? Lihat jenisnya, Pak. Kalau kopi leduk, tapi secara umum memang lebih ke ada rasa-rasa apa ya? Kayak di Bondowoso kan asam jamu, ya? Kayak jamu, kayak rasa-rasa karena memang ya itu tadi. Jadi tanamnya di tegaan rata-rata pinus, sebagian besar pinus. Jadi ada rasa-rasa ya itu kayak obat-obatan gitu loh. Aman nggak sih Pak untuk masyarakat mungkin yang mempunyai penyakit mah gitu? Untuk kopi yang mungkin Bapak produksi ini. Sebenarnya kopi itu bukan penyebab emah, sebagai indikator. Kalau kita sudah punya emah terus minum kopi, apalagi belum terisi makanan yang lain, ya terindikasi kriwik gitu. Tapi kalau kita nggak punya emah terus minum kopi, apalagi kopinya kopi sesuai dengan yang standar, kopi betulan, terus olah di pasca panennya bagus, itu malah jadi apa ya, meskipun bukan obat tapi ya jadi jamu lah. Nah terkait pengolahannya ini Pak, kan Bapak ini menanam sendiri ya? Iya. Mungkin dengan masyarakat di wilayah sana juga. Untuk penanamannya mungkin bisa diceritakan itu proses pengelolaannya itu bagaimana, mungkin juga dari pembibitan, terus penanaman, perawatannya juga, menggunakan pupuk apa, sampai pasca panennya mungkin bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kopi sendiri memang awal-awal masyarakat sana menanam itu nggak bikin bibit sendiri. Awal-awalnya kan beli, karena ya kita tahu sesuatu kalau nggak ada buahnya kan nggak mungkin kita bibit. Nah terus dengan berkembangnya waktu kita berpikir, oh kita ternyata bisa kok bibit kopi. Karena apa? Karena nggak terlalu sulit. Jadi apalagi waktu itu kayak buah-buah yang jatuh itu kok ternyata tumbuh sendiri. Oh iya, otomatis. Jadi akhirnya kita kebetulan ya tanya-tanya yang sudah tahu, oh ternyata bibit kopi itu gampang. Jadi mulai kita pilih buah yang masak, terus kita kupas kulit luarnya, lalu kita taruh di media tanam. Ternyata ya
nggak sulit. Nah, berapa lama Pak dari mulai tanam sampai bisa dipanen? Mulai tanam kalau bibit umur 4 sampai 6 bulan, untuk Arabica 2 tahun itu sudah bisa mulai berbuah, belajar berbuah. 2 tahun. Oke. Terus maksimal masa panen ya sampai berapa kali? Apa tak terbatas? Kalau untuk kopi sendiri itu nggak ada batasan usia, apalagi tapi dengan catatan nggak kena penyakit sama hama. Bro, artinya sekarang ini sudah tidak ada penanaman lagi karena semua kan sudah tertanam ya. Itu tinggal panen Kalau aja. iya, yang sudah ada kopi ya nggak bisa kita tanam. Tapi ya terus terang untuk wilayah di Pasuruan, di KPA Pasuruan kan sangat luas sekali. Iya. Jadi masih ada lahan-lahan yang istilahnya itu bukan kosong tapi bisa ditanami kopi. Sekarang ini berapa Pak keluasan yang dikelola sama LMDH untuk kopi ini? Kalau LMDH saya sendiri 319 hektar. 319 hektar. Dari luasan segitu yang ditanami kopi kurang lebihnya ya sekitar 60%. Itu penanamannya tumpang sari apa hanya kopi aja Pak? Tumpang sari. Tumpang sari dengan Ya. apa itu? Dengan apa? Kalau masih muda, misalnya kopi masih kecil ya, kalau memang bisa jagung. Saling menguntungkan Tapi Pak? untuk saat ini karena kopinya sudah besar ya kita nanam empon-empon. Oh, seperti itu. Berapa bulan sekali panennya? Kalau kopi sendiri 1 tahun 1 kali, Pak. 1 tahun 1 kali berapa ton jadi dengan keluasan tadi? Kalau untuk kopi rata-rata karena memang di bawah tegakan ya nggak begitu maksimal produksinya. Ya kisaran antara 700 sampai 1.200 per hektar. 700 kilo sampai 1.200 kilo Banyak ya per Pak Agung ya hektar. berarti. Untuk faktor keberhasilannya dari apa aja sih Pak? Kalau faktor keberhasilan ya terus terang saja kita untuk kopi sendiri ketergantungan musim itu sangat dominan. Jadi bagus untuk musim apa dia ininya? Kalau kopi kan memang melewati 2 musim. Tapi untuk saat ini kan anomali cuaca ya kayak seperti ini banyak hujannya di akhir-akhir ini. Lah itu mempengaruhi dari buah kopi sendiri. Karena apa? Kalau musim kemarau-nya tegas, misalkan kemarau terus hujan, itu kopi buahnya serempak. Jadi kopi sebelum kena air hujan itu kayak ada ditutupi lilin yang bakal jadi bunga. Lah berhubung hujannya kadang dalam 1 minggu panas terus ada hujan, 2 hari lagi langsung bunga itu bermekaran, terus tumbuh lagi cabang, ada panas lagi, terus hujan lagi, bunganya muncul lagi. Jadi nggak bisa serempak. Biasanya kalau pada saat-saat musim yang tegas itu kan memang serempak. Jadi kita lihat itu senang tuh. Tapi saat ini ada yang kecil, ada yang sudah besar, ada yang sudah masak. Jadi itu memang pengaruh sekali musim. Nah, untuk produktivitas sendiri ya memang tergantung pada perawatan dan pemeliharaan. Biasanya pemupukan pakai apa Pak? Kalau pemupukan untuk di areal hutan sendiri, terkecuali di areal tanah-tanah yang pemajakan kan sudah istilahnya itu sudah kesel. Ya. Kalau hutan kan masih perawan juga, terus ya. rata-rata untuk di sana sendiri itu hutannya masih sangat subur. Jadi nggak terlalu signifikan. Tanpa pemupukan pun tetap buah. Tapi sesuai dengan geografisnya juga ya Pak, cocok banget. Cuma kadang-kadang dari petani sendiri itu ada tambahan pupuk ya paling-paling hanya NPK atau pakai pupuk kandang. Berarti berapa Pak pekerja-pekerja yang ada di situ tuh bisa menyerap berapa tenaga kerja tuh Pak masyarakat desa hutan? Kalau untuk di desa kami sendiri kayaknya nggak ada pengangguran. Nggak ada pengangguran ya? Asal mau kerja ya pasti ada. Bahkan apalagi saat-saat musim panen gini kami itu
petani rata-rata ambil dari luar, Pak. Dari luar desa, luar daerah, Nah, ya terus untuk sebelum tenaga kerja. ada pembinaan apa langsung yang terjun ke lapang gitu Pak? Kalau maksudnya untuk pekerja Iya, yang baru itu, Iya. awal-awal memang kita Training istilahnya juga. training lah, kita ajari. Cuma rata-rata kan sudah langganan, sudah terbiasa. Oh di tahun ini di bulan-bulan saat bulan panen itu mereka kita panggil seperti itu, Pak. Tapi kesejahteraan mereka tentunya pasti meningkat, Pak ya. Ya dengan sendirinya, dengan otomatis ya pasti Pak. Ya terus terang aja, sebelum ada kopi di tempat saya itu dusun dalam satu desa itu yang paling terbelakang dalam taraf ekonomi. Tapi saat ini ya bukan sombong, tapi dari 7 dusun ini kayaknya dusun saya itu yang paling paling sejahtera ya. Alhamdulillah, Pak. Nah itu pengaruh yang sangat sangat kelihatan sekali. Nah dari tadi kita membahas mengenai pengelolaannya ya Iya. Pak ya, lebih tepatnya. Nah sekarang saya ingin tanya mengenai pengolahannya. Nah ini bagaimana Pak sampai dikemas seperti ini? Oh, Bagaimana? pengolahan Ya, ya. pasca panen. Paskanya. Tapi kita di on farmnya, sekarang di off farmnya gitu lah. Meskipun petani agak anu gitu. Jadi kalau di off farmnya memang terus terang saya dan teman-teman ini berkomitmen untuk memproduksi kopi yang bermutu. Nah, syarat utama, yang pertama dan utama itu pada saat panen kita pilih yang memang benar-benar masak. Iya. Disortir dulu ya Pak. Jadi di pohon pun kita pilih-pilih. Kan istilahnya itu kita petik kopi. Tapi pada kenyataannya dulu-dulu itu bukan petik kopi, gerempes kopi, langsung dirut, Tarik gitu ya. rek gitu ya. Memang cepat. Cuma ya itu tadi pada saat kita jadi minuman akhirnya ya kurang enak. Karena apa? Kalau buahnya matang-matang yang kita pilih betul itu jadi minuman ya sangat spesial. Terus nggak ada pengaruh yang tadi misalkan pada perut. Itu ya dari awal-awal pemetikan sudah kita sortir terus setelah itu kita ada di tempat pengolahan sendiri, kita sortir lagi. Kan namanya manusia, apalagi kerja di lahan, terus pegel kadang-kadang kan nggak mesti, emosi kan labil. Kalau sudah kesel, wah apalagi ada target, dalam 1 hari harus dapat 1 karung. Otomatis ya awal-awal mungkin pagi sampai siang dipetik, tapi begitu waktu sudah tinggal sedikit, tapi hasil nggak mencapai target, ya pastinya dirut. Kan memang cepat kalau dirut itu. Nah maka dari itu di tempat pengolahan pun ya kita sortir lagi, yang merah disendirikan, yang hijau disendirikan. Setelah itu kita rambang lagi. Maksudnya rambang itu jadi buah kopi kita taruh di air. Nah, yang mengambang, yang mengapung itu pasti buah yang kurang bagus. Entah itu dalam 1 buah isi 1 biji, entah itu bijinya kena hama. Berapa persen biasanya Pak yang jeleknya itu? Rata-rata ya antara 2-10%. Terus dari proses itu bagaimana Pak? Apakah menggunakan mesin atau masih dikeringkan atau bagaimana sih Pak? Jadi tinggal kita pilih. Maksudnya gini kan, dalam kopi itu ada yang namanya secara tegas itu olah basah sama olah kering. Tapi ya mohon maaf, sekarang kan dengan perkembangan zaman ada olah-olah yang setengah-setengah, misalkan semi wash atau setengah basah. Terus ada yang kering itu dijadikan wine. Tapi sebenarnya untuk
inti dari pengolahan kopi hanya dua itu, ya basah sama kering. Kalau untuk pengolahan kering, setelah biji sudah ini saya bicarakan proses biji yang bagus ya, yang spesial. Jadi setelah kita rambang, untuk olah kering langsung kita jemur. Tapi untuk olah basah kita pakai mesin pengupas kulit atau yang lebih kita kenal dengan pulper. Setelah kita kupas kulit, kita rendam lagi dalam air. Terjadi fermentasi. Kalau robusta 12 sampai 24 jam, sedangkan untuk arabica itu 24 jam sampai 36 jam. Dipanasi atau cuma direndam? Hanya direndam. Direndam. Kalau yang udah produk kemas kayak gini Pak, apakah sudah ada hak patennya mungkin? Bisa diceritakan Pak? Untuk kalau milik saya sendiri KWK ini Ya. sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Minum dulu Pak. Minum dulu, Ayo, Pak. Oh ya, makasih. Kita lanjutkan. Mana Pak? Kopinya. Kalau dibandingkan punya Pak Karim. Ya pastinya Lebih saya enak, milih Pak. yang otomatis Ini ya Pak. membagusnya milik sendiri. Nah Pak Karim kan sudah lama ya berkecimpung ya, dari mungkin belasan puluhan tahun ya di Iya. kopi ya. Tentunya Pak Karim juga sebagai penikmat kopi kan ya. Betul Pak. Nah, kalau penikmat kopi itu kan bisa membedakan nih kopi yang enak dan enak sekali gitu lah. Karena kalau buat penikmat kopi itu cuma ada kata enak dan enak sekali gitu ya. Terus Pak Karim juga pasti bisa buat kopi sendiri ya? Bisa. Pakai alat yang modern atau manual Pak? Jadi mulai kopi tubruk sampai espresso Sampai bisa. espresso bisa. Ya. Belajar dari mana Pak espresso Pak? Saya terus terang kalau untuk espresso itu ikut pelatihan barista yang diadakan oleh AEGI, Asosiasi Eksportir. Ada perwakilan di sana? Saya Asosiasinya itu? Oh enggak, Jakarta Pak. Jakarta ya? Iya, di Gedung Kopi, RP Suroso. Jadi memang kan tekad awal saya karena yaitu tadi berangkat dari sebuah dusun yang keterbelakangan, dari satu kelurahan saja sudah paling terbelakang. Jadi masa sih dengan potensi daerah yang kayak gini nggak bisa. Jadi saya belajar dan belajar. Nekat ya Pak. Begitu ada kesempatan saya langsung belajar. Loh, bahkan kayak roasting, terus terang belajar sendiri Pak. Belajar sendiri. Jadi bukan maksudnya belajar sendiri, jadi dengan biaya sendiri. Berapa tahun Berangkat ke prosesnya? Jakarta. Kalau roasting sih kan hanya beberapa hari, hanya 3 hari per kelas itu. Untuk Kan- belajarnya untuk sampai roasting tadi Pak, belajarnya dari dulu sampai sekarang udah berapa tahun? Kalau untuk pengalaman roastingnya ya sejak 2011 saya itu sedang roasting Lumayan lama ya, Pak. sampai saat ini. Berarti udah dibilang Jadi cukup ahli, Pak, 11 tahunan lah. ya? Udah ahli. Ahli. Nah, ada rencana, Bukan ahli, saya praktisi. ada rencana nggak Pak ke depannya bikin semacam, kan karena itu daerah terpencil, Iya. bukan terpencil ya, mungkin ya agak di dusun ya. Nah, apakah nanti Bapak mau bikin pengembangan wisata kopi, yang di situ di dalamnya ada edukasi kopi? Ada rencana begitu nggak Pak? Bukan rencana, tapi ya Sudah sudah terlaksana. Oh, Sudah ada edukasinya. Meskipun secara kelembagaan ya memang belum resmi, tapi kan banyak teman-teman dari perguruan tinggi, dari tamu-tamu hotel. Tapi itu dikomersialkan untuk pengunjung yang mau. Ya jelasnya menambah penghasilan lah, bukan komersial. Yang penting itu Pak. Iya. Nambah penghasilan. Ya terus saja sering kok dari teman-teman dari UNER, dari Unpra, terus Unmer Pasuruan sendiri. Bahkan saya dimintai jadi namanya dosen ya. Pembicara. Namanya pembicara tapi rutin tiap minggu. Oh. Jadi 1 minggu sekali mengajar teman-teman
mahasiswa dari Fakultas Pertanian, kebetulan prodi PHB, pengolahan hasil. Sumber lah ya. Iya, penghasil. Pak, mengenai edukasi tadi, itu dari pembibitan sampai mungkin gambaran pemanenannya atau bagaimana Pak itu? Kalau mengenai hal itu ya tergantung dari kebutuhan masing-masing. Oh, tergantung kebutuhannya kita mau belajar dari apa? Iya, seandainya mau belajar budidaya dulu, mulai persemaian bibit, monggo bisa. Meskipun bukan ahli betul, tapi ya tiap hari dilakukan kan ya hafal betul. Dan itu Pak Karim sendiri atau ada? Saya sendiri dan teman-teman ada. Oh, okay. Tapi ya terus terang saja untuk yang menguasai hulu sampai hilir ya saya sendiri. Untuk dampaknya ke sosial ekonomi bagaimana sih? Ya kalau menurut pandangan saya sih luar biasa. Tapi namanya saya memang bergelut di bidang kopi, terus dikasih minta pendapat masalah kopi ini bagaimana dampak sosialnya, ya pasti sangat luar biasa sosial ekonomi. Karena apa? Ya kayak kopi, mulai dari tenaga kerja, tenaga pemetikan, terus tenaga diolah, bahkan teman-teman sendiri banyak sekarang ini yang mengolah sendiri, bikin bubuk sendiri. Ya sangat luar biasa. Ada yang anak-anak muda yang kreatif sekarang, meskipun nggak sekelas kafe tapi gede, ya tinggal kemauan lah. Iya. Jadi pemasarannya sudah bagus Pak, artinya hanya untuk tingkat kabupaten atau sudah ada yang keluar provinsi mungkin? Kalau pemasarannya sih saya rasa untuk teman-teman itu ada yang sampai Rusia untuk ya ada. Bahkan kalau saya sendiri langganan itu orang Korea. Langganan. Itu yang menentukan dari Pak Karim sendiri atau punya mitra Pak? Kalau untuk orang Korea ini langsung, jadi langsung datang ke tempat saya, terus ada misalkan barang sudah ready berapa, cocok, ya langsung beli dia, dibawa ke negaranya. Luar biasa sekali ya Pak, sampai luar negeri loh New Dan. Iya, jadi sampai dengan saat ini menurut Pak Karim sendiri ya, pencapaian Pak Karim ini Pak Karim sudah merasa puas atau belum Pak? Atau masih ada punya keinginan harapan lain ke depannya? Kalau yang namanya puas di salah satu sisi saya sangat bersyukur, tapi di sisi lain kalau masalah prestasi ya kepingin terus meningkat, terus meningkat dan berkembang ya Pak. Untuk di bidang kopi aja atau ada yang lain? Bidang ya fokusnya di kopi. Iya. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Amin. Ya doanya lah Pak. Ya, doanya. Masyarakat kita makin bisa merasakan ya. akibatnya atau dampaknya, ya bagus lah ya. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir dari kami. Harapannya Pak Karim ini sebenarnya apa untuk pengolahan dan pengelolaan semuanya dari tentang kopi ini? Harapan saya terus terang untuk petani kopi terutama yang ada di Kabupaten Pasuruan, karena lahan yang ditanami ini ada di tanah hutan 80%. Pertani ya? Pertani. Nah, namanya petani nanam kan ada keinginan keamanan, terus harapan ke depan ini nggak ada macam-macam. Jadi tolong untuk yang bisa membuat aturan itu jangan terlalu berubah-ubah. Itu harapan saya. Supaya masyarakat juga punya jaminan. Supaya masyarakat itu ada ketenangan. Jadi saya nanam karena kopi ini bukan istilahnya itu budidaya semusim, karena memang tahun-tahunan bahkan bisa ratusan tahun. Jadi saya nanam kalau bisa sampai anak cucu itu ada harapan ketenangan, nggak sampai terombang-ambing. Ya saya sendiri sebagai ketua paguyuban LMDH ya tetap memperjuangkan bagaimana sih para anggota yang di bawah ini mempunyai pikiran yang sangat tenang, jadi konsentrasi pada budidayanya, fokus, jadi nggak mikir macam-macam. Itu harapan terbesar saya. Baik, terima kasih
kasih Pak Karim atas penjelasan yang luar biasa sekali, sehingga Sama-sama. kita dapat ngobrolnya dengan santai banget dan memperkaya ilmu saya pastinya juga, dan Semoga semoga manfaat. bermanfaat untuk teman-teman nanti Amin, juga. amin. Dari ngobrol pada hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya pengelolaan kopi dengan sinergi LMDH Bumi Lestari Mulyorejo memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga memberikan sarana edukasi bagi masyarakat termasuk dampak sosial ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari.